Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali untuk menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan satu materi terkait mata kuliah pengembangan profesionalisme guru. Dosen pengampu Bapak Mulyawan MAG MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elva Novianti Putri, mahasiswi PAUD semester 6, tentunya kampus Institut Madani Nusantara. Oke, baiklah, mari kita mulai saja. Namun, alangkah lebih baiknya, untuk kelancaran menuntut ilmu kita kali ini, kita awali saja dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai, dan selamat menyaksikan. Pembangunan ekonomi yang telah digalakan selama ini tidak akan mampu berjalan dengan lancar bila kualitas sumber daya manusia yang ada tidak memadai. Betapapun banyaknya kekayaan alam yang dimiliki suatu negara, bila sumber daya yang dimilikinya tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut, maka pertumbuhan negara tersebut tidak akan optimal. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi penentu utama dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk kualitas guru yang nantinya juga akan menentukan kualitas anak didiknya di masa depan. Terkait dengan hal itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peningkatan profesionalisme guru, yang di dalamnya mencakup tentang seberapa pentingnya profesionalisme guru ini. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan profesionalisme itu sendiri? Yang ketiga, upaya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru? Dan sertifikasi sebagai peningkatan profesionalisme guru. Guna meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran dan tugas yang strategis. Melalui pendidikan, manusia akan belajar memahami hidup dan mampu merencanakan hidupnya di masa yang akan datang dengan matang. Guru sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran di kelas memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Keberhasilan proses pendidikan dapat dikatakan sangat tergantung pada peran guru di sekolah. Oleh karena itulah, kita tidak dapat mengabaikan begitu saja peran dan arti penting guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terkhusus di negara kita, Indonesia. Ini dikemukakan langsung oleh Muhson tahun 2012. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan sangat esensial dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Oleh karena itulah, diperlukan seorang guru yang berkompeten demi menunjang mutu pendidikan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Guru adalah pendidik profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal ataupun non formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun pendidikan nasional. Kedudukan guru ini sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Permasalahan mendasar bidang pendidikan salah satunya adalah perbaikan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik yang belum secara optimal dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Perkembangan akan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas akan terus ditingkatkan karena hal ini amat sangat penting. Walaupun perkembangannya membutuhkan suatu proses yang secara perlahan, namun pasti semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konsep ini sejalan dengan perkembangan kemajuan tantangan dunia kerja yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing, serta berorientasi untuk kebutuhan industri. Sumber daya pendidikan memiliki kompetensi unggulan yang lebih memadai terutama dalam hal pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, dan bersikap. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pembenahan pendidikan haruslah dilakukan. Nah, pendidikan di abad ini dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Pembaharuan di setiap bidang pendidikan yang modern dan profesional dengan berorientasi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, peran guru amatlah sangat banyak. Dimulai dari guru sebagai pembimbing, di mana ini lebih diutamakan karena kehadiran guru di sekolah tersebut merupakan kehadirannya untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang cakap, dewasa, dan mempunyai sikap yang arif. Tanpa bimbingan seorang guru, tentunya peserta didik akan mengalami berbagai kesulitan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan dirinya. Terutama jika kita yang terjun di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Guru adalah titik fokus dalam berlangsungnya proses pembelajaran anak. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator ini hendaknya memberikan fasilitas yang dapat memungkinkan dan memberi kemudahan kepada peserta didik dalam belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jika suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, tentunya membuat anak malas dalam belajar dan tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peran guru sebagai mediator. Nah, untuk guru sebagai mediator ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, tentunya tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk, sumber dan jenisnya, media non-material ataupun material. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya tugas guru di masa depan tanpa kita sadari akan semakin sulit dan berat. Menurut Theory tahun 2013 mengemukakan bahwa menghadapi hidup mulai dari abad ke-21 ini sampai dengan sekarang begitu penting profesionalisme dalam meraih peluang kerja. Kemudian menuntut seorang guru tidak hanya mempunyai persyaratan secara formal akademis saja, misalnya berupa ijazah, akan tetapi berkompeten dan memiliki keterampilan
eh, mengajar yang baik serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terus bertambah dan mengalami perubahan. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, bukan hanya mentransfer tentang keterampilan dan teknologi yang dimiliki kepada peserta didiknya, akan tetapi guru pun juga harus mengemban tugas yang dibebankan masyarakat kepadanya. Tugas yang dimaksud tersebut meliputi mengajarkan kebudayaan dalam arti yang luas, keterampilan dalam menjalani hidup atau life skill, dan nilai. Tugas yang demikian berat ini sudah selayaknya bila kemampuan profesionalisme guru juga terus ditingkatkan, agar guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, bahwa guru itu sendiri harus mau dan bisa untuk membuat penilaian atas kinerja dirinya sendiri dan mau melakukan evaluasi diri sebagai bentuk langkah awal dalam memperbaiki kinerja dirinya. Selain profesionalisme, seorang pendidik juga perlu didukung dengan kompetensi, dan hal ini harus wajib dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi apa sih yang tentunya harus dimiliki oleh seorang guru? Mungkin kita tidak asing lagi dengan kompetensi ini, yaitu yang pertama apa? Ya, kompetensi pedagogik, yaitu di mana kemampuan seorang guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, memahami peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil belajar mengajar, kemudian melakukan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian diri seseorang, tentunya seseorang guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi tauladan tentunya bagi peserta didiknya, juga masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran secara dalam dan luas, serta mampu menunjukkan sikap yang profesional dalam membimbing peserta didik, tentunya memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Untuk standar kompetensi profesional ini berhubungan langsung ya kaitannya dengan profesionalisme guru. Yang terakhir ialah kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi serta bergaul secara baik dan efektif dengan anak didik, sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua wali murid, dan masyarakat yang ada di sekitarnya tentunya ya. Selanjutnya, jika kita lihat dari tugas guru yang sedemikian berat ini, maka sudah selayaknya bila kemampuan profesional guru juga terus ditingkatkan, agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait dengan hal ini, guru sendiri harus mau membuat penilaian atas kinerjanya sendiri, atau mau melakukan otokritik, di samping harus pula memperhatikan berbagai pendapat dan harapan masyarakat. Menurut Purwanto tahun 2004, dalam rangka meningkatkan profesionalismenya, guru harus selalu berusaha untuk melakukan 5 hal. Apa saja sih? Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Hal ini harus ditempatkan pada prioritas yang utama. Mengapa? Karena yang pertama nih, persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara. Yang kedua, sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global
dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus-menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri, yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dengan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Jadi kepada teman-teman semua, kepada guru-guru semua, jangan mau hanya ada di satu keterlibatan saja, tapi kita harus berani untuk mencoba keluar dari zona nyaman. Jangan hanya di itu saja, kita bisa mengikuti kegiatan di luar yang sangat banyak. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Kita harus kepo nih sama orang-orang yang lebih dahulu sukses dari kita. Tipsnya apa ya? Kira-kira apa yang mereka lakukan untuk lebih sukses dari kita? Ya. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih tinggi. Melalui networking inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya tentunya ya. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya, yaitu siswa, orang tua, dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi, pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik ya. Yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan mengelola pembelajaran. Jadi kita seorang guru itu tidak ketinggalan zaman teknologi atau gaptek ya. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru di bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer, dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Selain dari kelima hal yang telah dijelaskan tadi, dapat juga dengan diadakan pembinaan berupa pelatihan, seminar, atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru untuk lebih memahami bagaimana mengoptimalkan siswa di sekolah. Selanjutnya, sertifikasi sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Utami dan kawan-kawan tahun 2013 menjelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi ini bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru,
Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah memenuhi persyaratan. Dorongan pemerintah ini sangat positif untuk mengembalikan kesadaran bahwa guru harus bertanggung jawab terhadap profesionalisme dirinya sendiri. Semua itu terpulang dan ditentukan oleh para guru itu sendiri, serta harus dimulai sejak awal guru mengabdi di sekolah, bisa mengabdi diri di PAUD dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru. Maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal mana yang sudah dijelaskan tadi. Selain dari sertifikasi ini, upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru ada baru-baru ini ada juga dengan ternyata diadakannya P3K dan PPG. Ini menunjukkan bahwa keterpedulian pemerintah terhadap sosok guru di Indonesia ini sangat tinggi. Nah, dengan hal itu, tidak lagi ada alasan untuk kita untuk tidak meningkatkan keprofesionalismean kita sebagai pendidik atau sebagai guru ya teman-teman. Nah, ternyata demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Kita ulas sedikit bahwasannya pentingnya peranan guru dalam pendidikan. Kemampuan profesional guru harus terus ditingkatkan agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait dengan hal ini, guru sendiri harus mau membuat penilaian atas kinerjanya sendiri, atau mau melakukan otokritik. Di samping harus pula memperhatikan berbagai pendapat dan harapan masyarakat ya. Tadi telah dijelaskan bahwa menurut Purwanto tahun 2004 dalam rangka peningkatan profesionalismenya, guru harus selalu berusaha untuk melakukan 5 hal, yaitu yang tadi ya teman-teman kita ulas lagi, yakni memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi ya. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas diri kita dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi seiring dengan perkembangan zaman pada sekarang ini ya teman-teman. Nah, selain dari kelima itu tadi kita juga sudah bahas bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru yang diadakan oleh pemerintah, yaitu tadi sertifikasi. Selain dari sertifikasi yang baru-baru ini juga ada P3K dan PPG. Nah, namun yang menjadi pertanyaan sekarang, pemerintah kan sudah mengupayakan ya beberapa hal untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mau atau tidaknya kita berupaya menjadi sosok guru yang profesional? Tentunya jawabannya ada dalam diri Anda sendiri, mau atau tidak. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Izinkan saya tutup dengan pantun ya teman-teman. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua auden yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.